Oke, kali ini kita bakal bahas tentang definisi agribisnis dan manajemen agribisnis. Yang pertama itu kita bahas tentang definisi agribisnis. Pengertian agribisnis itu secara sederhana dari Goldberg dalam Downey dan Erickson 1992 itu menggambarkan agribisnis sebagai proses aliran secara vertikal bergerak mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pengolahan, pemasaran, sampai konsumen. Agribisnis itu dapat dibagi menjadi 3 sektor yang saling bergantung secara ekonomis, yaitu sektor yang pertama itu dia sektor masukan atau input, sektor yang kedua yaitu produksi atau farm, dan sektor yang ketiga itu adalah sektor keluaran atau output. Dan ada pula yang mendefinisikan agribisnis menjadi 2, yaitu on-farm dan off-farm. Oke, kita bakal bahas yang kedua, yaitu definisi manajemen agribisnis. Pengertian manajemen agribisnis, seorang manajer itu adalah syaraf pusatnya dari agribisnis modern. Para pemilik perusahaan atau pemegang saham menginginkan bisnisnya itu dapat menghasilkan keuntungan atau dividen yang setinggi mungkin, dan manajerlah yang bertugas untuk mewujudkan keinginan tersebut. Definisi lain yang menyebutkan bahwa manajemen agribisnis ialah rangkaian pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan pada perusahaan agribisnis yang menghasilkan barang seperti ikan, ternak, hasil tanaman, maupun jasa, yaitu penyuluhan, keuangan, teknologi, dan produksi. Penerapan prinsip-prinsip manajemen pada bidang agribisnis memiliki beberapa perbedaan berdasarkan karakteristik usaha, skala usaha, jenis komoditas, dan variasi-variasi lainnya. Kali ini saya akan membahas tentang ruang lingkup manajemen agribisnis. Berikut ini ialah ada beberapa indikator keberhasilan pembangunan agribisnis, yakni yang A, meningkatkan kesejahteraan petani, seperti terjadi peningkatan dalam hal keunggulan kooperatif maupun kompetitif para petani. Terjadi peningkatan pada usaha tani atau juga usaha pengolahan hasil tani. Yang B itu meningkatnya kesempatan kerja. Seperti jumlah usaha agribisnis di pedesaan suatu mengalami peningkatan. Seperti terjadi pengembangan pada usaha industri hulu atau juga industri pengolahan hasil tani. Yang C itu meningkatnya ketahanan pangan. Seperti ketersediaan sumber pangan meningkat, seperti terjadi peningkatan diversifikasi konsumsi pangan non-beras. Yang C, aspek penting dalam manajemen agribisnis. Ada terdapat beberapa aspek utama dalam menyusun manajemen agribisnis, antara lain sebagai berikut. Yang A itu penyusunan visi dan misi bisnis. Seperti yang sudah digambarkan dari pengertian manajemen agribisnis di atas, memutuskan untuk dapat mengembangkan suatu bisnis pertanian membutuhkan perencanaan visi atau misi yang akan matang sebagai langkah utamanya. Yang B itu rencana pemasaran. Manajemen pemasaran dalam bisnis pertanian perlu disusun sebelum masuk ke rencana produksi, yang tujuannya merupakan di mana untuk membuat bahan target maupun sasaran dari produk yang bisnis, seperti produk apa yang telah dihasilkan, siapa yang akan membeli, kemana akan dipasarkan, maupun juga kisaran berapa harganya. Yang C itu rencana produksi. Dalam manajemen agribisnis, rencana produksi merupakan di mana penggunaan aset dan sarana perusahaan untuk dapat menghasilkan suatu produk. Prinsip utama perencanaan produksi dalam agribisnis ialah market orientation, yang berarti juga memproduksi barang atau jasa yang akan diperlukan pasar. Tujuannya ialah ketika barang tersebut diproduksi, maka akan laku di pasar karena adanya nilai guna yang besar. D. Rencana keuangan. Keuangan menjadi faktor yang paling krusial dalam bisnis. Tak ada yang bisa dimungkiri bahwa tujuan bisnis merupakan untuk menghasilkan keuntungan, dalam hal ini uang. Manajemen agribisnis akan banyak dibutuhkan untuk membuat perencanaan keuangan, dan jika akan diperlukan biasanya dilakukan bersama konsultan. Yang E. Rencana sumber daya. Agribisnis merupakan suatu bisnis pertanian yang juga berarti membutuhkan banyak sumber daya manusia. Dalam hal ini, tenaga kerja untuk dapat membantu pengolahannya. Sehingga dengan rekrutmen yang banyak tersebut terjadi pengeluaran terbesar perusahaan. Melalui manajemen agribisnis yang dimana mumpuni bisa membantu menekan kebutuhan suatu sumber daya, misalnya dengan menggabungkan dari beberapa kegiatan yang
dengan satu tanggung jawab. Yang keempat, ada fungsi dari manajemen agribisnis. Agribisnis ini mempunyai karakteristik khusus yang dimana membuatnya berbeda dengan bidang bisnis yang lainnya, sehingga penerapan fungsi-fungsi manajerial tersebut juga pastinya berbeda. Fungsi agribisnis ini terdiri dari kegiatan pengadaan dan penyaluran saran produksi, kegiatan produksi primer, pengolahan, maupun juga pemasaran. Fungsi tersebut kemudian disusun menjadi suatu sistem, di mana fungsi tersebut menjadi subsistem dari sistem agribisnis itu sendiri. Melihat agribisnis itu adalah sistem yang terdiri dari beberapa subsistem. Sistem tersebut akan berfungsi dengan baik jika tidak ada gangguan pada salah satu subsistem. Pengembang harus dapat mengembangkan semua subsistem yang ada di dalamnya, karena tidak ada satu pun subsistem yang lebih penting dari subsistem yang lainnya. Lalu, yang kelima ada sistem manajemen agribisnis. Ada 4 sistemnya. Yang pertama ada pendekatan makro. Pendekatan makro ini menganggap pertanian sebagai unit sistem industri komoditas tertentu yang merupakan sektor ekonomi regional atau nasional. Yang kedua, ada mikroanalisis. Mikroanalisis ini mendekati industri pertanian sebagai unit perusahaan bergerak, baik dalam subsistem pertanian dan di lebih dari satu subsistem bergerak. Yang ketiga ada pendekatan mikro. Pendekatan mikro yang ini lebih menempatkan penekanan lebih besar pada efisiensi, optimasi, dan pemanfaatan sumber daya, serta mengejar untuk memaksimalkan profitabilitas. Dan yang terakhir ada pendekatan makro. Pendekatan makro ini meneliti industri pertanian berdasarkan hubungannya dengan produk domestik bruto, peningkatan pendapatan nasional, meningkatnya kemungkinan digunakan, distribusi pendapatan yang adil, peningkatan ekspor, upaya untuk menggantikan e-impor atau elektronik impor, inflasi, tingkat pengangguran yang jatuh, dan juga hubungannya dengan komponen makroekonomi lainnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan manajemen agribisnis. Terdapat beberapa permasalahan yang sering kali ditemui dalam manajemen agribisnis, diantaranya yang pertama terdapat pengalihan fungsi lahan, yang kedua produktivitas mengalami penurunan, yang ketiga kegiatan impor produk pertanian yang semakin meningkat, yang keempat ketidakberdayaan pemerintah untuk membendung kegiatan impor, dan lain-lain. Selanjutnya adalah contoh manajemen agribisnis. Subsektor pertanian yang menerapkan pola kemitraan adalah komoditas tomat di Jawa Barat, salah satunya oleh kelompok usaha tani Mekartani Jaya di Lembang dengan CV Ians Fruit and Vegetables. Mekartani Jaya atau MTJ merupakan kelompok tani yang dibentuk pada tahun 1987 dengan sayuran sebagai salah satu unit usahanya. Dalam menjaga kualitas, kuantitas, dan kontinuitas sayuran yang dihasilkan, proses kegiatan budidaya pada kelompok usaha tani MTJ telah memiliki sertifikasi dan menerapkan GAP atau Good Agriculture Practice. Sementara, CV Ians Fruit and Vegetables adalah salah satu pemasok sayuran dan buah-buahan yang utama di Desa Cibodas, Lembang. Jadi kesimpulannya adalah agribisnis merupakan suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil, dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Dalam melaksanakan proses produksinya, suatu perusahaan membutuhkan faktor-faktor produksi yang dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah bahan baku, modal, mesin, dan manusia. Pembangunan agribisnis merupakan strategi pengembangan ekonomi yang membangun industri hulu, pertanian atau usaha tani, industri hilir, dan jasa penunjang secara simultan dan harmonis. Dalam kerangka ekonomi kerakyatan dan ekonomi daerah, pembangunan agribisnis dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari sumber daya yang dimiliki dan dapat diterima oleh rakyat.